Mahasiswa sekalian, ini selalu saja terjadi gangguan dengan video yang saya buat. Kita lanjutkan lagi. Jadi sebenarnya dana pinjaman tadi yang disebut tadi sumber dana yang kedua adalah dana pinjaman, itu sebenarnya juga masuk kategori dana pihak ketiga. Jadi dana sendiri adalah modal atau dana-dana yang terhimpun di dalam ekuitas, equity ya. Lalu di luar itu adalah hutang. Nah, kalau kita lihat neraca itu kan di sisi sebelah kanan itu adalah hutang dan kemudian di bawah adalah modal. Nah, modal adalah dana internal. Dan di luar modal atau hutang itu disebut dengan dana pihak ketiga. Mahasiswa sekalian, itu tadi secara pemahaman kita secara sederhana. Namun demikian ada juga kita bolehlah mengutip salah satu pendapat dari pakar ya, dari ahli, yaitu Kuncoro dan Suharjono. Apa pula menurut pendapat mereka sumber dana bank itu? Menurut mereka semua hutang dan modal sama aja kan. Yang dicatat pada neraca bank di sisi pasifa, artinya di sisi sebelah kanan, yang dapat digunakan sebagai kegiatan operasional, mendanai kegiatan operasional. Itu untuk penggunaan kegiatan penyaluran atau penempatan dana. Nah, pada prinsipnya sama kan ya. Jadi sumber dana itu adalah modal dan dana pihak ketiga atau dana modal dan hutang. Mahasiswa sekalian, kita saat tadi sudah menyebut sumber dana bank itu yang pertama adalah modal. Nah, kita bahas mengenai modal. Modal itu sendiri terdiri apa saja? Kalau Anda perhatikan di neraca bank di sisi permodalan, Anda akan menemukan di situ ada namanya modal disetor. Nah, jadi dana yang disetor oleh pemilik bank itu kepada perusahaan. Perusahaan biasanya kan dalam bentuk PT, perseroan terbatas, di mana perusahaan sebagai yang berbadan hukum perseroan terbatas atau PT adalah merupakan subjek hukum. Jadi terpisah dari kekayaan para pemiliknya. Jadi modal yang disetorkan oleh para pemilik kepada perusahaan tadi yang berbentuk perseroan terbatas atau PT itu disebut dengan modal disetor. Itu yang pertama. Kemudian cadangan. Cadangan sebagaimana mahasiswa sekalian pernah dengar ya, Bapak sudah sampaikan, seluruh kredit atau dana yang disalurkan yang mengandung risiko itu diwajibkan memupuk cadangan. Nah, cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif PPAP. Nah, yang pada saat kredit setiap dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat tidak semuanya boleh disalurkan. Harus ada dana cadangan. Nah, kemudian setiap kredit yang disalurkan ini mengandung risiko. Nah, makanya perlu dipupuk dana cadangan, itu maksudnya. Jadi bukan reserve requirement ya. Reserve requirement itu memang tidak boleh digunakan. Atau digunakan kalau memang pada saatnya memang dibutuhkan. Nah, dibutuhkan, misalkan bank itu kredit itu harus diselesaikan, maka dana cadangan itu juga bisa diambil sebagai sumber pengganti dari kredit yang dihapuskan itu. Yang kedua adalah dibentuk khusus. Nah, setiap kredit yang disalurkan itu tergantung kepada kualitasnya, tingkat kesehatan kredit itu. Kalau semakin dia tidak sehat kredit itu, semakin tinggi tingkat kemacetannya, semakin besar pula dana cadangan yang harus dihimpun oleh bank. Nah, dana cadangan ini tentu diambil dan dibiayakan, merupakan pengurangan dari pendapatan. Sehingga semakin besar dana cadangan yang harus dipupuk,
maka semakin kecillah laba bersih, semakin tergerus laba. Itu yang kedua, itu cadangan. Yang ketiga adalah sisa laba atau laba yang ditahan. Bank ini, mahasiswa sekalian, setiap tahun tentu memperhitungkan laba rugi. Nah, laba yang ada itu, yang diperoleh itu tidak semuanya dibagikan kepada pemilik saham. Ada yang ditinggalkan, ada yang disisakan, ada yang ditahan di bank itu. Nah, itulah yang disebut dengan sisa laba ditahan. Nah, untuk apa ini? Untuk sebagai membantu kebutuhan dana bank di dalam kegiatan operasionalnya. Nah, itu yang ketiga. Jadi ada 3 ya sumber permodalan itu. Pertama, modal disetor, kemudian dana cadangan, kemudian yang ketiga laba yang ditahan. Nah, ini mohon diingat betul ini. Ada 3 sumber dana bank, sumber modal. Modal itu ada 3, itu modal disetor, cadangan, dan laba ditahan. Itu tadi. Mahasiswa sekalian, tadi sudah kita bahas mengenai cadangan tadi ya. Kita lanjut. Ini terjadi lagi gangguan nih. Gangguan dari laptop lagi nih, enggak gangguan nih. Nah, oke. Selanjutnya kita membahas mengenai dana pinjaman. Dana pinjaman oleh bank ya, sebagai sumber dana operasionalnya. Nah, pertama, pinjaman dari bank lain yang ada di dalam negeri. Nah, ini lazim disebut dengan interbank call money. Nah, interbank call money. Jadi kenapa disebut call money? Bapak sudah pernah bahas sebelumnya, adalah karena proses peminjamannya itu tinggal di call saja, di telepon maksudnya, dipanggil, di telepon. Nah, jadi proses permohonan kredit itu melalui telepon-teleponan. Nah, makanya disebut call money. Dan itu hanya antar bank. Makanya disebut interbank call money. Antar bank itu saling pinjam meminjam di antara mereka. Nah, disebut dengan call money. Dan itu jangka waktunya pendek, hitungan hari. Bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, hitungan hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pinjaman dari bank luar negeri. Nah, yang bisa saja IMF memberikan pinjaman, atau Bank of Tokyo, Bank of New York, Citibank memberikan pinjaman kepada bank yang ada di dalam negeri, misalkan Bank BNI gitu, untuk kegiatan operasionalnya atau untuk disalurkan dalam bentuk kredit. Bank BNI mendapatkan sumber dana dari bank luar negeri, misalkan dari Bank of America. Nah, ini biasa terjadi nih. Contoh soal misalnya Amerika ingin memajukan petani kapas. Nah, petani kapas yang ada di Amerika. Lalu kapas ini kan diekspor. Salah satu tujuan ekspornya adalah Indonesia misalnya. Lalu para pengimpor kapas dari Indonesia membutuhkan dana kredit dari bank. Nah, bank dalam hal ini memberikan kredit kepada nasabahnya, kepada masyarakat. Sumber dananya adalah dari bank yang ada di Amerika. Nah, ini salah satu bentuk bantuan daripada bank yang ada di Amerika terhadap komoditas ekspornya. Jadi dia memberikan sumber dana untuk membiayai importir yang ada di luar negeri, di Indonesia. Nah, jadi sebenarnya ini sama saja dengan membeli kapas kredit gitu ya, ngutang dulu gitu ya. Tapi ini sumber
dana hutangnya adalah dari bank yang ada di Amerika. Meminjamkan ke bank BNI misalkan di Indonesia, kemudian bank BNI meminjamkan kepada nasabah importir yang ada di Indonesia, di mana kapas tersebut diimpor dari Amerika. Nah, itu contohnya, satu skim sumber dana yang diperoleh dari bank yang ada di luar negeri. Salah satu contoh. Kemudian pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank. Nah, ini bank biasa itu meminjam dana dari perusahaan asuransi misalnya. Perusahaan asuransi Bumi Putra, perusahaan asuransi BPJS misalnya. Bank BNI meminjam dana kepada bank tersebut. Nah, itu instrumennya bisa bermacam-macam. Ada dalam bentuk commercial paper, ada pinjaman langsung, macam-macam. Ada mungkin dalam bentuk instrumen deposito. Nah, deposito itu pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank yang ada di dalam negeri. Kemudian obligasi. Jadi bank di dalam negeri menerbitkan surat hutang. Surat hutang namanya obligasi. Nah, surat hutang inilah yang dilelang. Dilelang artinya ditawarkan ke pasar modal. Nah, para investor yang berminat dengan obligasi ini akan membeli. Kenapa mereka berminat? Ada dua faktor paling tidak di sini. Pertama, aman, ya, aman, dananya aman. Kedua, menguntungkan. Ada bunga atau bagi hasil kalau dia obligasi sukuk, obligasi syariah. Ada bagi hasil. Jadi ada dua di situ yang menjadi motivasi para investor atau pemilik dana untuk membeli obligasi dari bank. Pertama, dianggap aman. Yang kedua, memberikan revenue, memberikan keuntungan. Itu tadi obligasi. Itulah diantara dana pinjaman. Kemudian dana pihak ketiga, dana dari masyarakat. Dana dari masyarakat. Nah, masyarakat menyimpan uangnya di bank. Ada dalam bentuk giro, itu simpanan yang bisa penarikannya dengan cek dan bilet giro, ya, dan bisa ditarik setiap saatnya. Kemudian ATM juga bisa, transfer juga bisa. Kemudian tabungan. Nah, tabungan si maskot, simpedes, tabungan Bank Nagari misalnya. Tabungan. Ini tabungan ini sudah nggak asing lagi bagi mahasiswa, ya. Kemudian deposito. Nah, ini simpanan masyarakat pada bank yang memiliki jangka waktu. Bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun. Dan ini bisa dilakukan perpanjangan secara otomatis yang disebut dengan ARO, Automatic Rollover. Jadi nasabah membuka deposito, katakan jangka waktu 1 bulan dengan sifat ARO, automatic rollover, maka misalkan dia pertama kali membuka deposito tanggal 10, maka setiap tanggal 10 setiap bulannya otomatis diperpanjang apabila nasabah tidak memberikan konfirmasi akan melakukan pencairan. Nah, berarti otomatis. Jadi masyarakat atau pemilik deposito bila ingin mencairkan deposito, sebelum dia cair, sebelum jatuh tempo, dia harus memberikan konfirmasi kepada bank. Nanti tanggal 10 nanti deposito saya yang nomor ini akan saya cairkan, seperti itu. Maka bank tidak lagi memperpanjang. Nah, dia mencairkan. Itu ada 3, ya, sumber dana dari masyarakat. Instrumennya ada 3, giro, tabungan, dan deposito. Pintar. Kemudian mahasiswa sekalian, tentu saja masyarakat
mau menyimpan dananya di bank itu karena masyarakat mendapatkan manfaat ya. Nah, kita akan bahas manfaat dari masing-masing instrumen tadi atau produk funding tadi. Produk funding namanya itu ya. Pertama, giro. Nah, bagi nasabah, giro itu bermanfaat kemudahan dalam bertransaksi, kemudahan di dalam menggunakannya, membantu dalam transaksi pembayaran. Para pedagang misalnya, mereka melakukan bayar-membayar dengan rekan bisnisnya dalam jumlah yang besar itu cukup menerbitkan bilet giro atau cek. Gak perlu mengambil uang sekoper gitu. Kalau transaksi misalkan 1 miliar satu kali transaksi, gak perlulah nasabah itu ke bank mengambil uang 1 miliar satu koper. Repot. Cukup menulis cek atau bilet giro. Nah, dengan penarikan cek atau bilet giro ini, mohon kepada nasabah ini dibayarkan uang sebesar 1 miliar tanpa syarat. Tanda tangan, kasih materai. Jadilah ia sebagai alat pembayaran. Nah, ini sangat memudahkan bagi nasabah yang melakukan transaksi dalam jumlah besar. Itu yang pertama. Yang kedua, berjaga-jaga untuk pengeluaran mendadak. Nah, kalau Anda orang punya giro di bank, suatu waktu tiba-tiba saja dia memerlukan dana, bisa ditarik dana yang ada di bank dalam bentuk giro. Karena giro ini bisa ditarik kapan saja, tentu saja pada waktu jam kerja kalau dengan bilet giro atau cek. Tapi kalau dia dengan ATM, itu bisa dilakukan kapan saja, asal ATM-nya buka, tidak rusak, dan uangnya ada di dalam ATM. Itu bagi nasabah. Bagi bank tentu juga ini ada manfaat ya. Pertama, ini adalah sumber dana yang murah. Karena giro ini nggak mengenal namanya biaya bunga gitu, hanya semacam jasa giro kecil. Kemudian sebagai sarana cross selling. Nah, apa itu cross selling? Bank itu kan memiliki produk macam-macam. Ada bank garansi, ada kartu kredit, ada bank referensi, ada letter of credit, macam-macam. Nah, dengan nasabah memiliki rekening giro di sebuah bank, maka dengan sendirinya ada hubungan antara nasabah itu dengan bank. Maka apabila nasabah itu suatu saat memerlukan produk bank lainnya seperti bank garansi, kartu kredit, maka dengan mudah bisa dilayani. Nasabah juga otomatis nggak perlu cari-cari bank lain, cukup di bank di mana dia merupakan nasabah giro. Nah, itu sarana cross selling namanya, atau menjual produk lain akan terbantu dengan adanya produk lain yang sudah berlangganan dengan nasabah tertentu. Itu tadi manfaat giro. Terus sarana penarikan giro, saya tadi sudah sebut ya, sarananya adalah cek, kemudian bilet giro. Kalau cek itu adalah pencairan tunai, sementara bilet giro itu adalah sarana pemindah bukuan, memindah bukukan dari rekening nasabah ke rekening nasabah lainnya. Kalau ada transaksi antara nasabah dengan nasabah, atau nasabah satu bank dengan bank lain, dipindah bukukan. Kalau dengan bank lain perlu sarana clearing namanya. Tapi kalau di bank yang sama itu langsung, namanya pemindah bukuan antar rekening. Kemudian dengan transfer tadi Bapak sudah sebut ya. Kemudian ATM. Terus ada lagi satu lagi, counter check. Ya, counter check ini sebenarnya ini semacam kwitansi ya. Cek, misalkan seorang nasabah itu membutuhkan dana tapi dia lupa membawa buku cek, mau menulis cek nggak kebawa buku ceknya, maka dia bisa saja langsung ke bank
datang ke customer service minta namanya tuh counter check, cek yang bisa diterbitkan saat itu juga sesuai kebutuhan nasabah yang bersangkutan. Tuh. Kemudian jenis-jenis cek ini tuh berjenis-jenis ya, cek itu berjenis-jenis, ada atas nama, ada atas unjuk. Atas unjuk itu siapa saja mengajukan cek itu ke bank maka dia berhak menerima pembayaran. Kalau atas nama yang namanya tercantum di cek itu. Terus ada juga cek kosong. Nah, cek kosong ini cek yang nggak ada dananya. Seseorang nasabah mengeluarkan cek, ternyata dananya di bank itu nggak ada atau nggak cukup. Nah, cek itu disebut cek kosong. Atau kemudian cek silang. Nah, itu cek yang bersifatnya pembayaran tunai tadi disilang, digaris dua gitu, maka beralih fungsi menjadi alat pemindah bukuan atau biljet giro. Mahasiswa sekalian, itulah diantara sumber dana ya bank di dalam mendapatkan pendanaan untuk aktivitas operasionalnya. Tentang teknis lebih detail lagi tentang giro, biljet giro, cek, tabungan, deposito akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian saja pertemuan kita kali ini. Mohon mahasiswa sekalian memperhatikan dengan baik-baik. Kalau perlu diulang-ulang videonya. Bapak terus terang di sini Bapak kecewa atau sedih ya. Dalam ujian kemarin itu mahasiswa menjawabnya itu tidak berdasarkan video yang Bapak bikin, tidak berdasarkan materi perkuliahan yang Bapak berikan. Dia jawab aja sekenaknya aja. Misal dalam soal itu kan ada soal Bapak itu bagaimana transfer yang dilakukan bukan dengan ATM. Bapak sudah jelaskan bahwa bank itu mentransfer setelah slip transfer diserahkan oleh nasabah, kemudian bank mendebet rekeningnya nasabah tadi di bank itu, kemudian mengkredit rekening nasabah yang menjadi tujuan. Misalkan tujuannya ada di Medan, si Badu di Medan. Nah, si Tony dari Simpang 4 mentransfer uang 1 miliar ke si Badu di Medan. Keduanya sama-sama nasabah Bank BNI misalnya. Jadi Bank BNI tinggal mendebet rekening si Tony, ya, rekening yang ada di Simpang 4, kemudian dipindahkan atau dikredit ke rekening nasabah yang ada di Medan. Nah, karena dia online bisa langsung dikerjakan oleh bank itu. Kalau dulu di zaman masih manual tentu dikirim lagi pemberitahuan ke Medan, baru di Medan dikreditkan kepada nasabah yang ada di Medan. Bapak udah jelaskan seperti itu, tapi yang Bapak sedih ada jawaban mahasiswa seperti ini. Jawaban, nasabah menulis slip transfer, kemudian diserahkan kepada teller, kemudian teller lah menyelesaikan segala sesuatunya. Nah itu kan bukan jawaban ya. Itu bukan jawaban seorang mahasiswa yang belajar, ketahuan nggak belajarnya gitu. Bapak sedih gitu ya. Ini sudah suasana COVID, belajarnya seperti ini. Nah ini kan harusnya mahasiswa itu lebih ekstra serius ya, lebih keras. Bapak sudah membuat video tapi tidak ditonton dulu, tidak dipelajari dulu. Ada ujian main isi saja tanpa berdasarkan suatu materi atau video yang Bapak sampaikan. Ini Bapak sedih. Janganlah seperti itu. Anda punya masa depan, Anda harus terbiasa menjawab sesuatu itu berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan asal jawab. Nah itu Bapak terus terang Bapak kecewa dengan jawaban-jawaban seperti itu. Jadi kalau ada ujian nanti, pelajari dulu materinya, pelajari dulu. Kalau materinya dari video, tonton dulu videonya, udah paham baru dijawab.
soal ujian kemarin itu semuanya ada jawabannya di video. Jadi bagi mahasiswa yang menonton setiap video Bapak, pasti kejawab dengan benar semua pertanyaan itu. Nah, kalau ada yang menjawabnya tidak benar, berarti dia tidak menonton video yang Bapak berikan. Jadi Bapak agak sedih juga, Bapak dengan susah payah membuat video, tapi nggak ditonton. Yang rugi siapa? Anda yang rugi. Nah, Bapak cuma sedih aja. Sudah memberikan, ingin sekali mentransfer ilmunya, memberikan ilmunya kepada mahasiswa. Mahasiswa tidak sungguh-sungguh menerima. Ya Bapak sedih aja. Tapi yang rugi siapa? Mahasiswa juga. Terpaksa untuk kali ini Bapak kalau UTS ini memberikan nilai sesuai dengan fakta jawaban yang diberikan. Nah, Bapak tidak bisa membantu. Jadi tolonglah mahasiswa ini kalau ujian itu betul-betul dijawab berdasarkan ilmu pengetahuan yang Bapak sudah berikan. Ditonton videonya, dibaca bahan kuliahnya, baru dijawab. Semuanya ada kok. Anda bebas menyontek kalau mau menyontek. Karena ada di bahannya, dikerjakannya di rumah. Anda bisa tonton videonya dulu. Anda bisa baca dulu materi kuliahnya, baru dijawab. Bisa. Nah, harusnya seperti itu. Itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih sebelumnya dari perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.